Waalaikumsalam Bu Halo Bu Dini. Agus, bagaimana kabarnya hari ini Bu Agus? Alhamdulillah baik, semoga Bu Dini juga sehat selalu. Alhamdulillah, saya juga sehat, bagus. Mari bagus duduk sini sebentar. Monggo silahkan Bu Dini. Jadi hari ini saya ingin nih ngobrol sama Bu Agus. Kira-kira Bu Agus ada waktu tidak? Wah, kebetulan sekali Bu Dini. Justru itu, Bu Dini ke sini, saya pun juga mau curhat untuk menyelesaikan masalah saya yang belakangan ini yang saya hadapi itu. Baik, semoga saya nanti bisa membantu ya Bu Agus. Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Bu Dini. Jadi kira-kira yang bisa saya bantu apa Ibu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari Bu Dini tentang masalah saya. Baik, pertama kita tentukan dulu ya tujuan dari obrolan kita nanti itu apa. Baik, tujuannya itu saya ingin karena saya bingung. Akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus karena memikirkan nilai anak-anak itu turun. Coba Ibu bisa diceritakan lebih detail apa yang Bu Agus rasakan? Saya merasa saat mengajar, murid tidak memperhatikan saya, Bu Dini. Dan ini membuat saya kurang paham Ya. dalam mengajar itu kurang bersemangat juga. Kemudian apa ya yang membuat Bu Agus itu kurang semangat dalam mengajar? Saya merasa itu murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya. Itu sepertinya itu mereka itu jadi bingung lah, jadi apa namanya, nggak langsung bisa menanggapi nama pelajaran saya gitu. Maksudnya murid tidak bisa belajar atau bagaimana Ibu? Mungkin bisa lebih detail, coba. Tidak maksudnya tidak bisa belajar itu tidak juga sih Bu. Cuma saya tuh waktu masuk kelas itu merasa anak-anak itu kurang semangat saat mengikuti kelas saya. Ada yang bengong sendiri, ada yang main-mainan sendiri, seperti itu loh Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Agus sekarang. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran Bu Agus selama di kelas. Nah, saya akan bercerita ya, Bu Dini. Seperti biasa, saya belajar dimulai dengan berdoa, kemudian saya melakukan apersepsi, menjelaskan materi, kemudian mereka menyimak, kemudian saya kasih tugas, mereka mengerjakan tugas. Nah, saat mengerjakan tugas inilah, menurut saya mereka tuh kurang bersungguh-sungguh, seperti belum belum paham akan pelajaran saya. Seperti tidak ada niat untuk mengerjakan, ada yang bengong, nulisnya nanti-nanti saja. Apa yang salah ya dengan pembelajaran saya? Nah, menurut Bu Agus, coba dipikirkan lagi apa ya yang masih kurang dan masih salah yang dimaksud Bu Agus itu tadi. Menurut saya sih mungkin dalam
menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu nih selama ini apa yang sudah Bu Agus lakukan untuk membuat murid bersemangat, Ibu? Kalau saya sih kalau setiap masuk kelas itu saya sudah melakukan semuanya seperti mengajak bermain, ice breaking, mengadakan diskusi kelompok, melakukan aktivitas di luar kelas, kemudian memutar video agar bersemangat lagi. Kemudian apakah kegiatan-kegiatan itu berlangsung setiap hari, Ibu? Tidak sih, Bu. Kadang itu hanya saat-saat pelajaran matematika ataupun seni rupa. Jadi mereka lebih menyukai praktek. Kalau boleh saya simpulkan untuk pembelajaran Bu Agus, sebenarnya sudah baik, Ibu. Namun dapat dapat dipelajari lagi tentu yang membuat kurang bersemangat itu tuh apa gitu. Betul, Mungkin di Bu. pelajarannya, Ibu. Saya merasa itu saat mereka kurang bersemangat itu saya merasa keseluruhannya itu bisa mempengaruhi semangat. Jika satunya kurang semangat, anak-anak yang lain pun juga kurang semangat. Nah, baik Bu Agus, sekarang Bu Agus tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Agus itu apa? Lalu masih adakah kendala lain, Ibu? Tidak ada sih, sepertinya cuma itu. Saya hanya ingin murid-murid saya bersemangat lagi. Nah, dari penjelasannya Bu Agus ini, kira-kira rencana apa ke depannya yang ingin bisa diperbaiki sama Ibu? Saya kira sih, saya ingin membuat pembelajaran itu menjadi menarik, yang berpihak pada murid, ya kan? Kemudian bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, bisa membuat anak-anak menjadi bahagia. Seperti itu sepertinya, Bu. Adakah hal lain yang akan Bu Agus terapkan? Nah, mungkin saya akan menerapkan yaitu mengatur suasana hati. Misalnya kalau saya lagi marah-marah ataupun punya masalah, saya redam dulu, ya kan? Sebelum masuk kelas, sehingga saya berharap akan berimbas baik pada murid saya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Agus dalam hal ini? Siapa ya kira-kira? Mungkin Bu Ratna bisa membantu saya dalam pembelajaran ini. Bisa membantu, bisa belajar bersama, seperti itu. Baik, nah nanti Bu Agus bisa menemui Bu Ratna untuk meminta bantuan Bu Ratna, nggih. Nah, kemudian Ya, dari diskusi kita ini tadi, Bu, komitmen apa yang akan Bu Agus terapkan ya? komitmennya. Mungkin sebelum masuk kelas, saya akan mengatur suasana hati saya, ya kan? Semua problem, semua masalah, itu saya selesaikan dulu atau saya tidak bawa ke kelas. Kemudian saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya.
kemudian mengajak Bu Ratna untuk belajar bersama, mendiskusikan bersama. Mungkin seperti itu komitmen saya ke depannya, Bu. Wah, semangatnya bagus ini. Saya yakin nih Bu Agus pasti bisa membuat pembelajaran yang lebih semangat lagi. Terus semangat Ya, ya, terima Bu kasih. Agus. Semangat juga loh buat Bu Dini. Saya menjadi lega setelah berdiskusi dengan Bu Dini dan menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya pergi dulu ya Ibu.